Media, Media Digital Al-Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian ya. Setelah kita liburan ya di semester 1 kemarin. Baik, untuk semester 2 ini ya, materi matematika yang pertama kita akan membahas geometri ya. Geometri ya, mengenai bangun datar ya, mengenai bangun datar. Apa sih bangun datar itu ya? Apa itu bangun datar ya? Karena nanti ada bangun ruang, ada bangun datar ya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Bangun datar. Apa itu bangun datar? Ya. Baik. Ustadz akan coba ya gambarkan ya dengan alat ini ya, HP-nya Ustadz nih. Kita buat garis. Ya. Nah, ya ini ya. Nih, di depan kita sudah ada tadi ya garisan dari HP ini ya, dari HP. Ya. Jadi bangun datar itu ya, bidang datar ya, tadi itu Ustadz gambarkan bidang datar yang terbentuk melalui titik dan garis ya, titik atau garis ya. Saya ulang lagi, bidang datar yang terbentuk ya melalui titik atau garisnya Ustadz tadi ya, menggaris ya, menggaris. Nah ya, ini contoh bidang contoh bangun datar ya. Jadi bidang datar yang terbentuk melalui titik atau garis hingga membangun ya dua dimensi ya, dan memiliki luas dan keliling ya. Jadi kalau bangun datar itu nanti kita bisa menghitung luas dan kelilingnya ya, luas dan kelilingnya ya. Nanti Ustadz sebutkan apa saja ya bangun datar itu ya. Jadi bidang datar yang terbentuk melalui titik atau garis hingga membentuk ya dua dimensi ya, yang memiliki luas dan keliling ya. Luas dan panjang atau lebar ya, panjang atau lebar, panjang dan lebar ya, luas dan keliling. Baik, bangun datar ini ya, ini ada bermacam-macam ya. Ada bangun datar segi banyak ya, bangun datar segi banyak. Apa itu bangun datar segi banyak ya? Yaitu bangun datar ya yang mempunyai sisi lebih dari satu ya. Mempunyai sisi lebih dari satu ya. Contohnya ini ya, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Nah ya, ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini termasuk bangun datar segi banyak. Nah dari bangun datar segi banyak ini ya, dipilah lagi menjadi dua jenis ya bangun datar. Bangun datar segi banyak beraturan ya, beraturan, dan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Itu ya, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan ya. Kenapa disebut bangun datar banyak beraturan ya? Kenapa? Semua sisi sama ya, semua sisinya sama panjang ya, dan mempunyai sudut yang sama besar gitu ya. Jadi sisinya ya itu sama panjangnya, kemudian besar sudutnya ya. Kalau di sini itu ya, itu besar sudutnya ya, besar sudutnya sini nih ya, itu sama besar ya. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, itu disebut bangun datar segi banyak beraturan. Contohnya apa? Segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi ya, sisinya sama. Kemudian persegi itu juga ya, sisinya sama. Kemudian ada segi lima beraturan ya, ada segi lima beraturan ya, sisinya ya sama besar. Ada segi enam beraturan ya. Ini ya segi banyak beraturan ya. Saya ulang lagi, Ustaz ulang lagi ya. Ada segitiga sama sisi ya, kemudian ada persegi, ada segi lima beraturan, ada segi enam
beraturan. Ya, ingat kalau segi banyak beraturan, semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ya. Kemudian kalau bangun datar segi banyak tidak beraturan, ya. Bangun datar segi banyak tidak beraturan. Artinya apa? Sisinya tidak sama, itu ya. Sisinya tidak sama. Berarti sudutnya juga tidak sama besar, ya. Sudutnya juga tidak sama besar. Contohnya ya, di sini ya ada segitiga siku-siku ya. Ada segitiga siku-siku. Kemudian ada trapesium ya. Ada jajar ginjang ya. Ada persegi panjang ya. Itu sama sisinya tidak sama. Walaupun sudutnya sama ya. Contohnya ini ya, contoh yang saya gambar ini contoh dari persegi panjang ya. Sisinya ya tidak sama. Ada dua sisi ya yang sama besar ya. Ada dua sisi saja nih yang saling berhadapan ini yang sama ya. Ini persegi panjang. Tapi sudutnya sama ya. Tapi sudutnya sama. Tapi ini termasuk persegi panjang ya, termasuk bangun datar segi banyak tidak beraturan. Gitu ya anak-anak sekalian. Ya, mungkin ini dulu ya pembelajaran tentang bangun datar ya. Akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.